Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus sholihat. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad, amma ba'du. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahirabbil alamin. Pada kesempatan yang baik ini, izinkan Al-Fakir menyampaikan tausiah atau nasihat yang bersumber dari Al-Quran, surat Al-Baqarah ayat 186. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Ujibu da'watad da'i idza da'ani falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarshudun. Artinya, dan apabila hamba-hambaku bertanya kepadaku tentang aku, maka jawablah bahwasannya aku adalah dekat. Aku mengabulkan permohonan orang yang berdoa apabila ia memohon kepadaku. Maka hendaklah mereka itu memenuhi segala perintahku, dan hendaklah mereka beriman kepadaku, agar mereka selalu berada dalam kebenaran. Saya mengutip dari Zubadu Tafsir karya Dr. Muhammad Sulaiman Al-Ashkar, Mudarris Tafsir dari Universitas Islam Madinah. Poin-poin yang beliau berikan dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 186 sebagai berikut. Yang pertama, Hasan Al-Basri berkata, kunci kekayaan laut adalah kapal, dan kunci kekayaan bumi adalah jalan, sedangkan kunci kekayaan langit adalah doa. Poin yang kedua, kedekatan Allah yang disebutkan dalam Al-Quran dan Sunnah adalah kedekatan khusus kepada orang-orang yang beribadah kepadanya dan kepada orang-orang yang memohon dan berdoa kepadanya, dan itu merupakan sebuah ibadah dengan menyebut namanya yang agung. Poin yang ketiga, perhatikanlah ayat ini. Wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Hikmah dan makna yang indah tidak mungkin dihilangkan. Kenapa? Pertama, ayat ini terletak di pertengahan ayat puasa. Ayat ini mengajarkan akan pentingnya doa dan pengaruh yang ada padanya. Yang kedua, amatilah kemuliaan ini yang Allah pakaikan kepadamu, yaitu ketika dia menisbatkan hambanya kepada dirinya yang maha suci. Kata ibadi, maka kebaikan apakah yang akan diraih oleh seorang hamba dari tuannya? Ketiga, di dalam ayat ini terdapat beberapa kalimat yang mengandung makna yang agung, dan yang paling baik adalah kedekatan Allah kepadamu. Maka, apakah sesuatu yang paling agung yang kamu sangkakan selain dari kedekatan yang agung itu? Maka hendaklah kamu menyelam lebih dalam. Niscaya kamu akan menemukan mutiara yang lebih banyak. Jadi, apa yang bisa kita ambil dari keterangan Profesor Dr. Muhammad Sulaiman Al-Ashkar ini? Yang pertama, kewajiban kita untuk selalu berdoa
dan memohon kepada Allah Subhanahu wa taala, wabil khusus pada bulan suci Ramadan ini. Perbanyaklah doa, perbanyaklah bermunajat, meminta kepada Allah Subhanahu wa taala, dengan catatan niatkan dengan hati yang ikhlas, menjalankan perintahnya, menjauhi larangannya, menjadi insan yang bertakwa. Yang ketiga, dengan berdoa, dengan meminta kepada Allah, berarti hambanya atau manusia itu dekat dengan Allah. Karena kata ibad tadi yang dijelaskan oleh Profesor Dr. Muhammad Sulaiman Al-Ashqar, jika kita memohon atau meminta kepada Allah, aku dekat, katanya, bahwa aku dekat, dalam kandungan ayatnya seperti itu. Jadi apakah intisari atau kalam dari dari Quran surat Al-Baqarah ayat 186 ini? Yaitu kenapa perintah puasa dikaitkan dengan ayat selanjutnya di atas. Ini bukti bahwa Allah Subhanahu wa taala memberikan petunjuk kepada kita untuk memperbanyak mengetuk pintu langit, bermunajat atau berdoa kepadanya di tengah-tengah atau di waktu saat kita menjalankan ibadah Ramadan ini. Kesempatan yang baik bermunajat, memohon, meminta kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sebaik-baiknya doa. Dan juga dalam kesempatan ibadah Ramadan, kita tidak tahu mana ibadah yang akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, apakah puasa kita, tarawih kita, sholat kita, zakat kita, sedekah kita, dan lain-lainnya. Intinya kita meminta dan berdoa kepada Allah, karena dengan doa itulah untuk menyempurnakan ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan memperbanyak mengetuk pintu langit selama di bulan Ramadan dengan doa dan memperbanyak istighfar, jangan takut. Allah pasti akan mengabulkan. Yang Maha Kuasa, Allah yang Maha Kuasa, insya Allah akan mengabulkan, dengan catatan untuk menjalankan perintahnya, menjauhi larangannya, sehingga doa-doa kita akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikian intisari kalam ilahi Quran surat Al-Baqarah ayat 186. Semoga dalam menjalankan puasa Ramadan kita pada tahun ini, di tengah-tengah masa pandemi COVID-19, Allah Subhanahu wa taala memberikan kemudahan, kekuatan, serta kelancaran, sehingga kita dapat menyelesaikan sebulan penuh ibadah puasa Ramadan di bulan suci yang penuh berkah ini. Al-Fakir Rahmatul Hiyad memohon maaf yang sebesar-besarnya apabila dalam penyampaian ini kurang berkenan dan ada kesalahan. Billahi taufiq wal hidayah, wal afu minkum, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.